Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi kali ini adalah yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 tentang menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Dan yang kedua, pelajaran IPA KD 3.1 yaitu sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Dan yang ketiga, pelajaran SBDP KD 3.1 tentang menggambar cover sesuai ilustrasi cerita. Yuk kita lanjut. Hari ini kita akan belajar langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Oh iya anak-anak, ide pokok teks dapat menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks. Kamu dapat menulis sebuah teks dengan mengembangkan ide-ide pokok teks. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali teks yang kamu baca atau dengar dengan mengembangkan ide pokok yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah kamu harus catatlah informasi-informasi penting yang akan disampaikan dalam teks. Dan yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang disampaikan dalam teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Dan yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kalimat-kalimat ini selanjutnya yang akan menjadi kalimat pengembang dari kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang kelima, perhatikan juga ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan yang terakhir, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Sekarang kita akan membahas tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Perhatikan macam-macam sendi pada rangka manusia berikut. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar itu pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Dan yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru itu tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Dan selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Dan selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Dan yang terakhir ada sendi geser. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama ada gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Coba sekalian kalian contohkan sekarang. Jari kalian tekuk, lalu kalian luruskan. Nah, itu adalah gerakan menekuk atau meluruskan. Dan selanjutnya ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerakan menggentarkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Sekarang kalian boleh mencontohkannya. Seperti mulut kalian buka. Nah, itu adalah contoh gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Lalu lanjut, yaitu gerak menaikkan. Gerakan menaikkan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Nah, hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari.
Selanjutnya ada gerakan memutar. Gerakan memutar dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Coba kalian sekarang putarkan leher kalian. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu termasuk gerakan memutar. Dan selanjutnya ada gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, sekarang kita akan membahas pembelajaran SBDP, yaitu tentang menggambar cover. Sebelum kalian menggambar cover, kalian harus mengetahui unsur-unsur menggambar cover yang baik dan benar. Yaitu yang pertama adalah kalian harus menentukan judul dengan jenis huruf yang menarik atau menyolok. Yang kedua, kalimat penjelas judul yang singkat dan juga mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulisnya juga jangan lupa. Yang keempat, identitas penerbit. Kelima, gambar yang menarik. Keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nah, ini adalah cara menggambar cover sesuai ilustrasi cerita. Yang pertama adalah kalian bacalah cerita yang akan kamu buat covernya. Seperti contohnya Aderai, Binaragawan, Perkasa, Indonesia. Dan yang kedua, buatlah sketsa cover untuk cerita tersebut menggunakan pensil di kertas gambar. Yang ketiga, tebalkan garis sketsa menggunakan pensil dengan rapi. Yang keempat, warnailah gambar tersebut dengan rapi dan bagus. Kelima, berilah judul yang menarik pada cover buatanmu. Judul harus dapat dibaca dengan jelas. Dan yang terakhir, tuliskan pula unsur-unsur cover lain, misalnya kalimat penjelas, judul, dan penerbit buku. Sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya ya, yaitu kerjakan halaman 118 langsung dikerjakan di buku paket. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan hari ini, yaitu yang pertama tentang menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Dan yang kedua, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Yang ketiga, menggambar cover sesuai ilustrasi cerita. Anak-anak, jangan lupa kerjakan tugasnya dan jangan lupa dicatat juga ya di buku tulis kalian. Semangat terus, jangan lupa 6M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan keenam, mengurangi rebahan. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Terima kasih.